Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam edisi ibadah di rumah masing-masing. Hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2020. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan-Nya lah kita masih ada sampai hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Allah dan merenungkannya. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami sangat bersyukur boleh hadir di hari yang cerah, hari yang baru, hari yang Tuhan karuniakan. Kami yang mengalami masa pandemi COVID-19 terus berjuang dengan protokol pemerintah. Dalam hal ini untuk kesehatan kami. Kami terus berperang dan selalu berdoa memohon kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang punya kuasa di atas segala-galanya. Engkau berdaulat ya Tuhan untuk COVID ini dan melaluhkan kami. Terlebih ya Tuhan persiapan dalam new normal. Hidup baru, pola kerja yang baru pula. Dan tentu ini memakan waktu yang cukup panjang, di mana kebiasaan-kebiasaan yang lama, kebiasaan-kebiasaan buruk kami harus tinggalkan dan memulai cara atau pola hidup yang baru. Dan tentu di sini kami membutuhkan hikmat akal budi daripada Tuhan untuk boleh menyesuaikan diri, terlebih beradaptasi. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan hidup kami. Karena itu berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap membaca serta merenungkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, minggu hari ini tanggal 14 Juni kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Dengan live streaming YouTube ini, saya berharap jemaat Tuhan tetap sehat walafiat dan tetap mengasihi Tuhan. Adapun pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Perikop di sana cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu, khotbah Petrus maksudnya, memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, banyak. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama-sama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat terakhir 47, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin buat firman Tuhan. Sejauh pembacaan firman Tuhan, maka topik atau tema kita pada hari ini yaitu cara hidup jemaat mula-mula. Saudara-saudara, dari pembacaan Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, tadi jelas sekali mengemuka di sana terkait mereka-mereka yang mendengar khotbah Petrus di hari Pentakosta itu. Mereka percaya, lalu mereka memberi diri mereka berdamai dengan Tuhan. Bukti bahwa mereka percaya, maka mereka bertobat. Dan di dalam tindakan pertobatan itu mereka memberi diri dibaptis untuk masuk menjadi keluarga Allah.
Karena baptisan itu berbicara soal tanda pertobatan, saudara-saudara. Biarlah engkau memberi diri dibaptis karena percaya saja tapi tidak bertindak, itu tidak ada hasilnya, saudara-saudara. Percaya dan bertindak dibaptis, mengalami kelahiran baru, maka Allah juga akan menghargai iman itu. Iman seperti inilah yang Tuhan tunggu, saudara-saudara. Sebab bagi orang yang memberi diri dibaptis setelah percaya, melakukan pertobatan yang sungguh berdamai dengan Allah, maka pada saat dia dibaptis, dosa-dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Bahkan nama mereka yang dibaptis itu dicatat dalam kitab kehidupan Allah. Sehingga Allah berkata, kepada kamu dan turunanmu, anak-anakmu lah yang berhak menerima karunia Roh Kudus itu. Inilah janji Tuhan. Karunia berkat dari Allah, karunia surgawi juga dilimpahkan setelah mereka percaya dan dibaptis, dan nama mereka dicatat dalam kitab Al-Hayat Tuhan. Kemudian Tuhan mengaruniakan mereka karunia roh. Nah, saudara-saudara ini dikasih oleh Tuhan, dari cara hidup jemaat mula-mula ini kita bisa melihat bagaimana mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul di sini. Pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran yang dibangun di atas mujizat. Pengajaran dan pelayanan yang dibangun dengan kuasa dan tanda-tanda. Kuasa di sana bicara tentang kehadiran Roh Kudus, mengurapi dan memberkati mereka sehingga mereka mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Dan kita lihat tadi pembacaan itu, mereka sangat menghargai kehadiran Tuhan. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan, dan Tuhan pun berkenan menyatakan pertolongannya. Ada kesembuhan, tentu di sana ada berkat-berkat yang melimpah. Berkat-berkat yang melimpah di sini tidak hanya bicara materi, tetapi bagaimana revival, kebangunan rohani benar-benar terjadi. Sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera itu yang lebih utama, saudara-saudara. Dan karena itulah hal kerajaan surga bukanlah soal makan minum, tetapi hal kerajaan surga adalah damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Allah hadir di tengah-tengah mereka sehingga mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dikatakan juga pada ayat selanjutnya, mereka hidup dalam takut akan Allah dan mengalami banyak mujizat. Dan kita lihat mereka juga hidup di dalam kesatuan, unity, hidup dalam persekutuan, saudara-saudara. Saya baca ayat yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini yang hebat, saudara-saudara. Jemaat mula-mula itulah jemaat yang memberikan teladan inspirasi yang hebat untuk kita gereja yang masa pandemi COVID ini. Kita ditantang, saudara-saudara. Ini satu ujian bagi kita. Bukankah epidemi ini boleh dikatakan masa-masa tribulation? Bisa juga untuk menguji iman kita. Kita sedang dimurnikan, kita sedang ditampi dalam situasi hari-hari ini. Siapakah yang bisa bertahan dalam situasi yang ketat seperti ini, saudara-saudara? Kita lihat COVID-19 ini telah merampas kebahagiaan kita, merampas kebersamaan kita. Kita lihat dengan COVID ini, kita harus jaga jarak, saudara-saudara, physical distance. Dan kita lihat semua media sosial dari jarak jauh yang bisa membuat kita bisa berkomunikasi. Tentu tidak sama seperti ketika sebelum COVID ini. Dan melalui COVID pandemi 19 ini kita lihat sendi-sendi ekonomi benar-benar ya mendapat tantangan yang luar biasa. Kita lihat perekonomian, ya, orang semakin susah, orang miskin di mana-mana, dan kita lihat orang pada ketakutan. Selaku anak-anak Tuhan dan sebagai orang-orang pilihan Allah, saya ingatkan kita, mari ikuti cara hidup jemaat mula-mula, menjaga kesatuan dan persatuan. Ini yang paling penting.
tentu di sini persatuan dan kesatuan bicara soal unity. Tidak hanya satu iman, satu percaya, satu baptisan, tetapi juga saudara satu Tuhan yang kita ikuti. Kita harus menjaga keharmonisan antara hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, dengan menjaga jarak ini saudara-saudara. Ini tantangan. Karena para ahli virus sudah memprediksi barang ini dia akan lama saudara-saudara. New normal ini jangan saudara pikir secepat itu akan berlalu, tidak. Ini sudah diprediksi makan tahun, bisa 4-5 tahun saudara. Dan itu tentu kita jemaat diajak untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Kita yang malas-malas, saya minta dalam nama Yesus, kita harus bangkit dan berdiri. Kita harus bertobat dari cara hidup yang sia-sia. Mari kita melihat semua keadaan ini atas izin Tuhan. Maka dibutuhkan hikmat dari Tuhan. Dibutuhkan firman Allah sebagai pelita, sebagai terang bagi jalan-jalan hidup kita. Jemaat mula-mula saudara-saudara luar biasa. Mereka bertekun dan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita lihat komsel-komsel ini akhirnya, khususnya kita yang di Papua, saya berharap kita mendapat warnanya. Saya berharap kita mendapat polanya, sehingga kita tidak mengadopsi dari komsel dari luar Papua, tetapi kita benar-benar boleh beradaptasi dengan cara kita, dengan gaya kita, tentu dengan kebijakan lokal, ya, kearifan lokal. Komunitas sel ini kita bisa kembangkan saudara. Kita Gereja Betel Indonesia tentu tidak percayai adanya gereja rumah, tetapi kita lebih melihat persekutuan di dalam Tuhan itu jauh lebih efektif. Dan kalau saat ini pas masa Covid, kita ada di rumah masing-masing, ya digenapilah sekaligus untuk kita berkumpul di rumah masing-masing. Tetapi itu pun juga kita tetap selalu waspada dan berjaga-jaga. Karena Covid ini penyebarannya sangat luar biasa. Itulah sebabnya kita sebagai jemaat Tuhan mendukung anjuran pemerintah. Kalau sampai hari ini tanggal 14 kita masih ibadah di rumah masing-masing, ya kita bersyukur karena belum ada edaran resmi untuk gereja beribadah kembali secara normal. Dan kalaupun itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dan gereja mau melakukan ibadah secara berjemaah, maka kita mengikuti protokol kesehatan itu. Setiap jemaat harus pakai masker, rajin cuci tangan, kemudian alat-alat gereja mulai dari kursi, sound system, semua harus disemprot dengan cairan disinfektan. Ruangan yang ada, semua yang kita sentuh, kursi apa semua, supaya kita yang datang dengan berbagai kelemahan, termasuk yang datang bawa virus Covid, karena kita tidak tahu siapa yang kena, kita tidak bisa menuduh. Apalagi kita mau hoax, tidak bisa. Karena itu kita perlu persiapkan dengan cermat, dengan baik, terutama pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari worship leader, singer, harus pakai masker, pakai helm transparan, mic tidak boleh ganti-gantian, supaya droplet cairan ketika menyanyi, memuji Tuhan, menyembah dan termasuk pengkhotbah, dia punya cairan tidak boleh kemana-mana. Tetap jaga jarak, ini yang penting. Makanya nanti di gereja kalau sudah waktunya untuk berjemaat setiap minggu, ini harus dibuat jarak. Jaga jarak di sini bukan berarti jemaat diajar untuk tidak bersosialisasi lagi, tetapi ini aturan memerangi Covid. Dan itu sudah ditekankan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. Dan tentu Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga melihat dan memberikan edaran kepada kita sekalian.
Nah, saudara-saudara, yang menarik di dalam pembacaan tadi, dikatakan bahwa selalu dari antara mereka menjual harta mereka, menjual milik mereka, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di era COVID-19 seperti ini, gereja Tuhan ditantang, jemaat Tuhan ditantang untuk berinisiatif. Masih adakah jiwa sosial itu untuk berbagi? Karena masa pandemi ini sungguh lama dan menguji iman kita, saudara-saudara. Masih bisakah kita berbagi? Jangan saudara egois. Tidak bisa hidup untuk diri sendiri, tidak bisa. Harus ingat orang lain. Ketika Anda punya kelebihan, mari ingat anggota lain, jemaat lain yang perlu dibantu, yang perlu ditolong. Karena COVID ini, saudara-saudara, ketika menyerang dan membuat oknum atau pribadi yang mengalami serangan COVID ini, lalu dia terpapar hingga meninggal, dia meninggal karena COVID, ya kita lihat respon masyarakat kadang berlebihan, kadang malas tahu. Tapi tidaklah demikian jemaat Tuhan. Tetap punya kasih, saudara-saudara. Karena meninggal karena COVID atau meninggal karena kelaparan, apa bedanya? Sama saja, saudara-saudara. Tetap mati saja. Jadi antara mati karena serangan COVID-19 atau dia mati karena kelaparan, sama saja. Karena itu, saudara-saudara, di masa epidemi 19 COVID-19 ini, jemaat Tuhan ditantang untuk hidup berbagi. Jangan hidup egois, saudara-saudara. Kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri. Mari berbagi, karena inilah cara hidup jemaat mula-mula. Ini contoh teladan yang sangat baik. Di antara mereka selalu ada yang menjual harta mereka, milik mereka, lalu membagi-bagi. Karena itu kita setuju gereja yang bermisi. Kita Gereja Betel Indonesia telah melaksanakan dompet peduli bagi hamba Tuhan, gembala, ya, yang memang sangat terpuruk. Jadwal pelayanan tidak ada pertemuan, kolokte sangat terbatas. Mereka pun kasihan. Karena itu Badan Pekerja Harian Gereja Betel Indonesia dan badan misinya bergerak. Tetapi juga tidak hanya dompet peduli bagi hamba Tuhan, tetapi ada bantuan BAMA, sembako untuk jemaat yang terdampak. Tentu semua terdampak. Karena itulah pentingnya Gereja Betel Indonesia terus memacu diri, menjaga unity, persatuan ini. Sebagai keluarga Tuhan, manakala ada yang satu sakit, manakala ada satu yang lemah, dia tentu ikut merasakan apa yang anggota jemaat rasakan dan alami. Nah, karena itulah saudara-saudara, pentingnya persekutuan. Jemaat mula-mula ini menjadi acuan kita dalam masa COVID kita. Nah, berikut saudara-saudara, kita lihat juga jemaat mula-mula ini mereka hidup di dalam kasih. Ada gotong royong, ya. Di ayat 45 sangat jelas tadi yang saya jelaskan. Mereka berkumpul, berdoa sehati, kemudian membagi-bagikan kepada semua orang. Tidak pandang status lagi, tetapi mereka melihat pentingnya di sini berbagi, saudara-saudara. Inilah yang harus kita cermati dan melakukan yang terbaik, saudara-saudara. Karena saya mau kasih tahu, dengan masa COVID atau masa pandemi ini, kita benar-benar dituntut untuk bisa survive, tetapi juga berbagi, saudara-saudara. Kiranya Tuhan menolong saudara dan memberkati saudara, memberikan saudara hati yang sungguh bermurah hati, karunia, membagikan segala sesuatu dalam hidup saudara. Tentu tetap jaga hati, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian dikatakan mereka selalu tekun dan sehati dalam doa, bersukacita, selalu memuji Allah, saudara-saudara. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang di tiap-tiap hari. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Inilah jemaat mula-mula, saudara-saudara. Mereka selalu kompak, selalu sehati,
memuji Tuhan, bergembira. Kita lihat sungguh kerajaan Allah hadir di antara mereka. Ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada kesatuan, ada kekeluargaan. Mereka memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tentu Allah berkenan atas persekutuan mereka. Dan kita lihat Tuhan menambahkan jumlah mereka. Orang-orang yang bertobat, petobat baru, jiwa-jiwa baru diselamatkan dan ditambahkan. Tentu inilah kerinduan kita bersama, saudara. Bagaimana Gereja Bethel Indonesia Jemaat Haleluya memiliki cara pandang, cara beriman, berjemaat sebagaimana gereja mula-mula melakukannya. Saya berharap dalam situasi pandemi COVID-19 ini, jemaat Tuhan tidak boleh ada yang terpapar mati karena kelaparan. Biarlah kita saling membagi satu sama lain, saling mendukung satu dalam doa, tetapi juga saling mengingatkan, menegur, supaya kita berjaga-jaga dan berhati-hati. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita sekalian. Kita mau bercermin kepada jemaat mula-mula, bagaimana mereka menghargai satu sama lain, ada gotong royong, ada kekompakan, dan mereka senang bersukacita, memuji Tuhan, memuliakan Allah. Dan mereka tidak egois, tetapi mereka membagi-bagikan harta mereka, mengingat orang yang susah. Itulah kasih Allah yang melimpah dalam diri mereka. Tuhan memberkati kita sekalian, saudara-saudara. Inilah harapan saya sebagai gembala, supaya saudara bisa melakukan firman Allah dalam kehidupan berjemaat. Hidupi firman dalam hidup saudara. Saudara akan melihat Tuhan akan berperan ganti saudara. Sebab semua yang saudara perlukan, semua yang saudara butuhkan, Tuhan lebih dahulu mengetahui itu. Tuhan sudah menyiapkan itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka apa yang saudara butuhkan, Tuhan akan tambahkan. Belum Anda berpikir, belum lagi ada di hati, Tuhan sudah siapkan bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita sekalian, jemaat mula-mula, menjadi acuan kita bersama. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, firman-Mu hidup dan berkuasa. Engkau menolong kami supaya kami jemaat Tuhan bisa berlaku, bisa mengikuti pola jemaat mula-mula. Mereka berdamai dengan Tuhan, mereka selalu menjaga persatuan, kesatuan, mereka saling menghormati, saling menghargai. Hidup dalam pengajaran Rasul-Rasul, mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka juga berbagi, mereka bergotong royong. Di antara mereka ada yang menjual harta mereka dan membagi-bagikan kepada jemaat yang kekurangan sesuai keperluan kebutuhan mereka. Memuji Allah di sepanjang waktu, dan mereka memecah-mecahkan roti. Dan kami melihat Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kuasai dan sertailah kami senantiasa dalam hidup kami, supaya kami boleh hidup berkenan kepadamu. Dengan demikian kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Tuhanlah gembala yang baik, gembala yang selalu menuntun kami umat Tuhan ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Dengar dan sambut doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong umat-Mu yang sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.